Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Hanifa dengan NIM 2303065020048 dari kelas B. Di video kali ini, saya akan memperagakan teknik manual muscle belly tonus stimulation atau MMBTS. MMBTS atau Manual Muscle Belly Tonus Stimulation adalah metode rehabilitasi neurologis yang memanfaatkan rangsangan manual guna meningkatkan kekuatan otot dan kesadaran terhadap rangsangan. MMBTS melibatkan tindakan seperti tekanan, kompresi, sikat, pemanasan, sentuhan lembut, dan getaran yang dilakukan oleh terapis atau menggunakan alat bantu stimulasi. Ini bertujuan untuk meningkatkan tonus otot, kekuatan, dan rentang gerak. Yang pertama adalah roots teknik, adalah pendekatan pengobatan neurofisiologis dan perkembangannya dikembangkan oleh Margaret Roth untuk meningkatkan tonus otot baik flaciditas maupun spastisitas. Terdapat dua teknik, yaitu 1. Fasilitatory. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas otot dengan merangsang reseptor sensorik yang memfasilitasi gerakan. 2. Inhibitory. Teknik ini bertujuan untuk mengurangi aktivitas otak yang berlebihan dengan merangsang reseptor sensorik yang menghambat gerakan. A. Heavy joint compression, menggunakan tekanan kuat pada sendi untuk meningkatkan kekuatan dan stabilitas. Tujuannya, 1. Pengurangan ketegangan otot. 2. Meningkatkan rentang gerak. 3. Meningkatkan fungsi sendi. B. Intrinsic stretch, memanfaatkan peregangan otot yang berasal dari dalam otot itu sendiri untuk meningkatkan kekuatan dan mengurangi kontraktur pada otot. Tujuannya, 1. Meningkatkan fleksibilitas otot. 2. Memperbaiki rentang gerak sendi. 3. Mengurangi ketegangan otot. Sit quick stretch, menggunakan peregangan cepat untuk meningkatkan respons otot. Tujuannya, 1. Meningkatkan fleksibilitas otot. 2. Meningkatkan gerak sendi. 3. Pemulihan cepat setelah latihan. Dan secondary ending stretch, menggunakan peregangan lambat dan berkelanjutan untuk meningkatkan tonus otot. Tujuannya, 1. Meningkatkan fleksibilitas. 2. Meningkatkan rentang gerak. 3. Mengurangi ketegangan otot. Tapping, menggunakan ketukan ringan pada kulit untuk meningkatkan responsivitas. Tujuannya, 1. Mengurangi rasa sakit. 2. Merangsang peredaran darah. 3. Mengurangi kekakuan dan ketegangan. Full line moving touch, menggunakan sentuhan ringan yang bergerak untuk meningkatkan kesadaran sensorik. Tujuannya, 1. Relaksasi. 2. Meningkatkan peredaran darah. 3. Mengurangi rasa sakit. G. Vibration, menggunakan getaran untuk meningkatkan responsivitas otot dan kulit. Tujuannya, 1. Merelaksasikan otot. 2. Meningkatkan peredaran darah. 3. Meningkatkan mobilitas dan fungsi sendi. High quick icing, menggunakan es batu untuk mengurangi ketegangan otot dan nyeri. Tujuannya, 1. Mengurangi peradangan. 2. Mengurangi nyeri. 3. Meningkatkan rentang gerak. Upper extremity traction terkadang menggunakan gerakan mobilisasi pasif, yaitu gerakan sendi yang dilakukan oleh terapis tanpa melibatkan kontraksi otot pasin. Tujuannya, 1. Mengurangi nyeri. 2. Mengurangi tekanan pada struktur saraf. 3. Memperbaiki posisi tulang sendi. Lower extremity traction terkadang menggunakan gerakan mobilisasi pasif, yaitu gerakan sendi yang dilakukan oleh terapis tanpa melibatkan kontraksi otot pasin. Tujuannya, 1. Mengurangi nyeri. 2. Mengurangi tekanan pada struktur saraf. 3. Memperbaiki posisi tulang sendi.
Selanjutnya inhibitory prolong strike, tujuannya digunakan untuk membantu mengaktifkan otot agonis yang terlalu lemah untuk berkontraksi secara efektif. Bioapproximation, teknik ini didasarkan pada membantu meningkatkan kontrol motorik dengan melatih otot dan sistem saraf untuk bekerja sama dengan lebih efektif. Approximation with rocking, teknik ini didasarkan pada prinsip induksi berturut-turut Sherrington yang menyatakan bahwa segera setelah refleks flexor refleks yang menyebabkan kontraksi otot untuk melindungi tubuh dari bahaya ditimbulkan. Rangsangan untuk refleks ekstensor refleks yang menyebabkan kontraksi otot untuk memperpanjang anggota tubuh akan meningkat. D. Slow rolling, penghambatan tubuh total yang mengacu pada keadaan relaksasi otot dan pikiran yang mendalam dapat dicapai melalui berbagai teknik gerakan lambat. Prolong icing, penggunaan kompres es dalam waktu lama dapat membantu mengurangi neurotransmisi eferen dan aferen. Hal ini dapat membantu mengurangi kelenturan otot yang berlebihan sehingga menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan. F. Slow icing, penggunaan kompres es dalam waktu lama dapat membantu mengurangi neurotransmisi eferen dan aferen. Hal ini dapat membantu mengurangi kelenturan otot yang berlebihan sehingga menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan. 2. Myofascial release atau MFR adalah terapi pelepasan myofascial, juga disebut terapi titik pemicu myofascial. Ini karena nyari myofascial berasal dari berbagai titik pemicu di tubuh. Titik pemicu ini adalah area kaku di jaringan fascia, akan terasa seperti benjolan kecil, dintil, atau simpul di otot. Tujuannya, 1. Mengurangi ketegangan otot dan fascia, 2. Meredakan nyeri, 3. Meningkatkan rentang gerak. 3. Muscle Energy Technique atau MAT adalah teknik energi otot. Ini dapat digunakan untuk kondisi apapun yang tujuannya adalah untuk menyebabkan relaksasi dan pemanjangan otot serta meningkatkan rentang gerak ROM pada persendian. A. Post-contraction stretching, untuk meredakan ketegangan otot yang terjadi setelah kontraksi aktif. Tujuannya, 1. Merilekskan otot, 2. Meningkatkan rentang gerak, 3. Mengurangi risiko cedera. B. Post-isometric stretching, teknik peregangan yang digunakan setelah kontraksi isometrik otot. Tujuannya, 1. Meningkatkan rentang gerak, 2. Mengurangi risiko cedera, 3. Merilekskan otot. C. Reciprocal technique, merelaksasikan otot yang sedang dikerjakan sementara secara bersamaan mengaktifkan dan menguatkan otot yang berlawanan antagonis melalui penggunaan kontraksi isometrik gerakan pasif. Tujuannya, 1. Merilekskan otot yang sedang bekerja, 2. Mengurangi ketegangan otot, 3. Meningkatkan rentang gerak. Empat. Bronstroom teknik, prinsip perawatannya berlangsung dalam urutan perkembangan dari refleks ke gerakan sukarela hingga gerakan fungsional. Ketika tidak ada gerakan-gerakan dapat difasilitasi dengan menggunakan refleks reaksi terkait rangsangan proprioseptif atau eksteroseptif untuk mengembangkan ketegangan otot. A. Supine toe sidling, teknik pemindahan tubuh dari posisi berbaring ke posisi miring. Tujuannya, 1. Membantu pasien berpindah posisi di tempat tidur, 2. Meningkatkan kenyamanan pasien, 3. Membantu pasien bernafas dengan mudah. B. Trunk bending forward dan obliquely toward dengan membungkukkan badan ke depan dan miring ke depan. Tujuannya, 1. Meningkatkan fleksibilitas otot, punggung, dada, dan pinggul, 2. Meningkatkan rentang gerak sendi di tulang belakang, 3. Mencegah cedera. C. Trend rotation, teknik gerakan memutar tulang belakang
ke samping. Tujuannya, 1. Meningkatkan mobilitas dan koordinasi tulang belakang. 2. Mencegah cedera punggung. 3. Meningkatkan ROM di tulang belakang. Di Facilitation of Scapular, teknik pola gerakan skapula yang mungkin terganggu akibat cedera. Tujuannya, 1. Meningkatkan stabilitas bahu. 2. Memperbaiki postur tubuh. 3. Meningkatkan fungsi bahu. Affected arm supported for pain-free shoulder. Teknik ini untuk rehabilitasi bahu yang terkena cedera. Tujuannya, 1. Untuk mengurangi nyeri. 2. Memfasilitasi gerakan terkontrol. 3. Meningkatkan EOM. F. Activation of supraspinatur. Teknik ini untuk mengaktifkan otot-otot supraspinatus. Tujuannya, 1. Meningkatkan kekuatan otot. 2. Meningkatkan daya tahan otot. 3. Memperbaiki koordinasi otot. Gain pectoralis major activation. Teknik ini untuk mengaktifkan otot pectoralis major. Tujuannya, 1. Meningkatkan fungsi bahu. 2. Untuk pencegahan cedera. 3. Meningkatkan kekuatan otot. Bilateral rowing, latihan yang melibatkan gerakan menarik beban dengan kedua tangan secara bersamaan. Tujuannya, 1. Meningkatkan kekuatan otot punggung. 2. Meningkatkan stabilitas dan koordinasi. 3. Meningkatkan postur tubuh.